Sehat. Sehat. Kalau sudah bertemu Bang Hamka itu pasti sehat lah. Mudah-mudahan jadi miliarder, amin. Amin ya rabbal alamin. Berhenti jadi penyuluh. Jangan. Kan juga kan? Ya karena gimana menurut karena Ustaz? orang tuanya tidak pernah dididik seperti itu juga. Katanya di rumahnya anaknya baik nih. Tapi Iya. belum tentu di sekolah. Anak baik itu dua pertanyaan. Apakah baik karena takut atau baik memang sudah kebiasaannya? Kenapa saya bilang itu tidak hanya anak kandung? Karena dalam bahasa, mohon maaf, mungkin boleh dikoreksi. Dalam bahasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada Ustadz Ilhamuddin. Ya, Beliau ini luar biasa. terima kasih. Sehat ya? Sehat. Sehat. Kalau sudah bertemu Bang Hamka itu pasti sehat lah. Alhamdulillah. YouTuber terkenal ini. Mudah-mudahan jadi miliarder, amin. Amin ya rabbal alamin. Berhenti jadi penyuluh. Jangan. Itu tugas utama itu. Menyuluh di media sosial Media bisa tak? sosial. Itu dakwah bil hal namanya. Oh, dakwah bil hal Ya. Lebih mengena kepada masyarakat. Karena hari ini orang lebih banyak yang sistem online, media. Iya. Jadi terutama kalangan muda-mudi. Kalau untuk orang-orang yang sudah tua, mereka sudah intent di majelis taklim, masjid-masjid. Nah sekarang yang sulit ini kan mengajak mereka yang muda-muda. Nah, jadi apa yang menjadi tren mereka itu yang harus kita ikuti. Ini bukan berarti agama mengikuti tren. Ya. Gimana? Tapi bagaimana tujuan agama itu bisa merubah dari tren itu sendiri. Ya. Jadi jangan sampai tren itu mempengaruhi kita ke jalan yang salah sebenarnya. Tetapi bagaimana menjadi nilai positif. Nilai positif. Orang sering menyalahkan media sosial, bukan medianya sosial yang salah. Mungkin watak kita yang salah gitu. Betul. Jadi sesuatu yang kayak media sosial itu kan hal yang baru Ustaz ya. Iya. Jadi selama dia positif tak apa ya? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Kembali ke innamal a'malu binniyat. Kan itu yang paling mendasar, kembali kepada niatnya. Kalau niatnya dia untuk hal yang positif, maka akan menghasilkan positif. Apapun halnya itu. Dia duduk di masjid pun kalau pikirannya kepada hal yang negatif, ya sangat disayangkan juga. Tapi setidaknya dia sudah mau duduk di masjid. Jangan kita putar balik pula kan. Nah, kalau gitu nggak usah duduk di masjid lah, salah juga. Ya. Betul. Ya. Jadi ini artinya kita sekarang menyiapkan wadah Ustaz. Wadah. Ini kan menjadi wadah juga Ustaz ya. Siap. Nah, jadi kita kecil-kecilan lah. Ya. Minimal kita itulah target kita anak-anak muda. Kita ngajak, apalagi Ustaz nih kecimpung juga saya tengok di YouTube-nya pemuda Hijrah Selingga ya. Selingga. Iya betul ya. Ya. Saya tengok sering juga ngisi-ngisi ceramah. Ya, teman-teman pemuda hijrah itu aktif juga saya lihat. Ya bagus. Tidak banyak sekarang gerakan anak-anak muda. Ya. Perhatiannya eksistensinya kepada agama. Nah, terutama kami ini Bang Hamka bisa lihat latar kita ini adalah masjid Pastabukul Khairat SMA Negeri 1 Singkep. Nah, dan kita juga alhamdulillah tujuan kita adalah untuk membina generasi muda-mudi di SMA ini. Karena yang menjadi penerus generasi berikutnya adalah para pemuda dan pemudi. Kan sesuai dengan kata Bung Karno, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia ini. Nah, kalau ada 10 pemuda tapi tidak berkualitas kan sangat disayangkan. Itu. Sekarang kalau menurut Ustadz, minimal kalau dikatakan pemuda berkualitas tuh syarat-syaratnya apalah kalau pemuda berkualitas? Sebenarnya gampang. Kalau kita bisa mengembangkan dari surah Al-As. Wal As. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi ada 3 hal atau 3 pokok yang kita dapat pelajari dari ayat tersebut. Pertama, kenapa di situ pakai wal as? Kan demi masa. Karena masa ini yang mengisi kan pemuda. Orang barat bilang time is money. Waktu adalah uang. Kalau dalam agama kita sebut al-waktu kasaif. Waktu bagaikan pedang. Meleset kita dalam menggunakan atau memanfaatkan waktu, maka kita akan tergores atau
terlukakan dengan pedang itu sendiri. Akhirnya senjata makan tuan. Pertama itu amanu. Siapa mereka yang tidak rugi? Kalau pemuda tidak mau rugi, amanu, beriman. Jadi kualitasnya pertama beriman dulu. Beriman. Itu mutlak. Mengaku Islam tapi tidak beriman kan lucu. Tapi setidaknya kalau dia mengaku beriman, insya Allah dia selamat. Sebagai ilustrasi begini Bang Hamka, saya sering sampaikan di mana-mana majelis. Ini pulpen yang ada di saya ini warnanya biru. Semua preman, penjahat, orang alim sekaligus, pelaku maksiat, dia tahu dan dia percaya bahwa pulpen yang saya pakai ini adalah warna biru. Tetapi apakah semua mereka mau pakai pulpen ini untuk menulis? Belum tentu. Semua percaya bahwa Allah itu Esa, Allah yang menguasai alam semesta. Maka ada disebut tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Uluhiyahnya oke, kita mentauhidkan Allah. Tetapi apakah kita minta pertolongan kepada Allah, mengaku segala kesalahan kepada Allah? Belum tentu. Nah, tetapi dengan dia mengakui dia percaya Allah itu Esa, itu namanya iman. Pertama itu. Iman. Wa amilus solihat, beramal soleh. Baik hubungan kepada Allah, hubungan kepada sesama manusia, hubungan dengan alam semesta, ya kan? Nah, hubungan dengan Allah sudah jelas, kita sholat. Di dalam sholat 2 kali loh kita bertauhid kepada Allah. Pertama, bertakbir, Allahu Akbar, membesarkan Allah. Nah, filosofi daripada mengangkat tangan itu kan sebenarnya sunnah. Tetapi kenapa sangat dianjurkan mengangkat tangan? Dan itulah bukti kita menyerah kepada Allah. Preman kan ditangkap oleh polisi, apa kata polisi? Angkat tangan. Berarti kalau kita sudah takbir kan berarti sudah angkat. Tidak mungkin teman-teman polisi aparat bilang angkat kaki. Begitu kan? Betul. Kecuali dia kabur. Kabur dia. Nah, dia kena tembaklah kaki dia. Kedua, terakhir sebelum salam kita mengacungkan jari telunjuk. Lagi-lagi kita bersaksi. Wah, Allah itu Esa. 2 kali loh kita bertauhid di dalam sholat. Tetapi terakhir kita tutup dengan salam. Salam. Kanan, kiri. Seluruh referensi fikih mengatakan kanan kiri. Tidak ada yang tidak mengatakan kanan kiri. Ya memang yang kanan kan yang wajib, yang kiri yang sunnah. Tetapi kan tidak ada referensinya dan kita perlu renung kenapa tidak atas bawah. Kan gitu Bang Hamka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum tapi kanan kiri. Inilah disebut hablum minan nas. Yuk boleh sholat rajin, ngaji mantap. Ya. Apa zikir tiap pagi, tetapi harus peduli dengan lingkungan sekitar. Lihat tetanggamu yang sakit, lihat saudaramu yang miskin. Nah, maka itu hablum minallah, hablum minan nas dan hablum min alam. Minas solihat. Wa tawasbil haq, menegakkan kebenaran. Ya kan? Yang ketiga ya. Ketiga. Menegakkan kebenaran. Kebenaran itu harus kita tegakkan, ya. Dan harus kita yakini. Tapi ingat, setiap keyakinan belum tentu benar. Ini boleh ini menjadi tulisan di status nih Bang Hamka. Ini sering saya sampaikan, keyakinan belum tentu benar. Keyakinan belum tentu benar. Tapi setiap kebenaran harus diyakini. Ya. Saya yakin bahwa masjid di belakang latar kita ini 2 lantai. Ya. Tapi Bang Hamka belum tentu yakin. Kalau dilihat, kalau belum pernah, ya, mungkin ada yang mengatakan 3 lantai. Iya, betul. Saya yakin Bang Hamka boleh punya keyakinan. Saya boleh punya keyakinan. Tapi belum tentu benar. Belum tentu benar. Tapi setelah kita masuk ke dalam masjid ini dengan melihat 2 lantai, baru semua membenarkan bahwa masjid ini 2 lantai. Nah, apabila sudah benar, maka harus diyakini. Keyakinan belum tentu benar. Tapi keyakinan kebenaran harus diyakini. Saya ulangi lagi ya itu ya. Keyakinan belum tentu benar. Tapi kebenaran harus diyakini. Maka disebut al-haq. Kulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang sebenarnya. Bukan dikatakan, tidak ada ayat atau hadisnya mengatakan katakanlah yang kau yakini. Tapi katakanlah yang sebenarnya. Kenapa? Karena Allah Maha tahu kita ini semua mempunyai keyakinan yang bermacam-macam. Keyakinan itu kan timbul dari hati. Hati itu dalam bahasa Arab kan kolbun. Kolbun itu kan tidak menetap. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang nggak bagus. Naik turun lah ya. Naik turun. Ya.
Tadi bisa diulang itu Bang Hamka. Keyakinan belum tentu. Keyakinan belum tentu benar. Tetapi kebenaran, Tapi kalau kebenaran harus harus diyakini. diyakini. Hari ini mencari kebenaran itu sangat sulit. Nah, maka anak-anak muda ini yang harus kita ajarkan tentang kebenaran yang hakiki. Betul. Jadi artinya kalau saya tengok masjid yang megah ini Ya. artinya pembinaan agama. Alhamdulillah bagus. kita saya diamanahkan oleh sekolah dan juga teman-teman guru agama mendukung dan ikut membina ya. Anak-anak setiap pagi Selasa, Rabu, Kamis kita ada pagi mengaji 15 menit. Pagi mengaji. Di masjid kita jadwalkan per kelas dan pakai suara luar, yang kelas lain mengikuti. Bergantian tuh kelas 11, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Iyalah kalau semuanya tak cukup ya. Jumat pagi kita khusus taklim pagi. Hari Jumat. Ya. Nah, itu semua kelas masuk dalam masjid, lantai atas, lantai bawah. Dan 500 berapa? 400. 580-an lebih 580 orang. mahasiswa, alhamdulillah. Ya. Dan tiap pagi Jumat kita ada taklim pagi. Jadi bergantian dengan beberapa orang ustaz, salah satunya saya sendiri. Kita ajarkan tentang hadis, tentang akhlak, terus tentang fikih. Nah itu, tiap malam Jumat kita yasinan. Setiap setelah asar Senin sampai Jumat anak-anak yang SMA, komunitas literasi Al-Quran, mereka mengaji Al-Quran. Ada komunitas apa? Ada komunitas literasi Al-Quran. Literasi Dan itu idenya dari teman-teman guru agama dan guru-guru. Dan saya yang ikut membina. Ide awalnya mereka. Karena begitu melihat potensi anak-anak ini besar. Ya. Udah berjalan berapa tahun itu, Ustaz? Sudah hampir 1 tahun. Dalam 1 Sudah tahun. hampir 1 tahun. Dan kuncinya satu, istiqomah. Banyak mereka yang bergabung di komunitas literasi Quran dan terseleksi dengan alam sendiri. Ya. Terseleksi dengan alam sendiri. Karena tidak gampang untuk memakmurkan masjid dan Berarti Al-Quran. keyakinannya belum. Nah, itu tadi. Dia sudah tahu kebenaran itu. Ya, Dia tapi yakin. belum yakin dia. Belum yakin lagi. Ya, ada yang secara kualitas mengajinya belum standar, tapi dia istiqomah dan alhamdulillah berhasil. Betul. Ya, itu. Dan sore pun kita ada TPA. Sore ada TPA. Nah, anak-anak SD, SMP. Itu sekilas tentang program-program kita. Gimana Ustadz merasakan sendiri lah kalau sudah melakukan pembinaan kepada anak-anak tuh perasaannya gimana? Kita punya kepuasan batin Bang Hamka. Iya. Karena mereka kadang-kadang, mohon maaf, mungkin boleh kita tanyakan semua teman-teman pendidik baik di pesantren, di sekolah umum, di saat kita melihat anak itu pintar, kita lega. Di saat kita mengajar ada anak itu yang melawan, ada yang degel kata orang Melayu kan. Itu wajar dan manusiawi kalau guru ada sakit hati, ada jengkel. Tapi yakinlah, satu saat mereka akan jadi orang sukses. Dan ada kalanya ilmu yang kita ajarkan yang mereka anggap sekarang apalah. Apa? Itu bukan dipakai nanti. Ada satu saatnya mereka terpakai dengan ilmu itu. Contoh banyak. Banyak saya dulu mengajar di beberapa sekolah muatan lokal. Diminta ngajar bahasa Arab. Ada berapa anak antum? Apalah Ustaz belajar bahasa Arab? Kami kan sekolah umum. Ada yang bilang gitu ya? Ada. Dan saya memaklumi itu. Kenapa? Karena mereka tidak brandnya itu. Iya. Hari ini di pendidikan kita jam agama cuma kurang lebih 3 jam setahu saya. Dan itu sudah alhamdulillah. Sudah ada 3 jam daripada tidak sama sekali. Nah, tetapi berjalan waktu 15 tahun setelah itu mereka jumpa kita. Ternyata apa? Dia kuliah, ya. Tiba-tiba dia ajak temannya nunggu masjid. Akhirnya itu ada peluang ngajar TPA, ngajar anak-anak TPA. Ya. Kebetulan dia KKN di satu tempat kuliah. Ya, karena teman-temannya tahu dia nunggu masjid, dia disuruh ngajar anak-anak tempat KKN-nya bahasa Arab, anak-anak TPA-nya. Itu yang disebut ilmu berkah. Kan kita tidak tahu 10 tahun ke depan. Betul. Maka saya bilang kepada anak-anak, apapun ilmunya, baik ilmu umum maupun agama, harus tetap kita ikuti. Soal kecerdasan itu nomor sekian. Karena itu kan keberkahan. Tapi akan terasanya bukan sekarang, tapi 10 tahun ke depan. Ya. Contoh saya Bang Hamka, saya itu tidak menguasai dulu ilmu waris itu. Gimana? Dan itu termasuk pelajaran dan mata kuliah yang paling saya hindari. Karena saya tidak suka hitung-hitungan. Emang rumit atau gimana? Itu rumit. Rumit. Tapi setelah saya banyak berdakwah, justru pertanyaan itu yang lebih banyak masuk ke saya. Berarti setelah Ustadz amalkan ilmu itu? Nah, akhirnya saya harus buka-buka lagi pelajaran tentang Faruid itu. Dan saya bertanya pada guru-guru atau kiai senior, menambah pengetahuan lebih cepat. Karena kita sudah mengalami sendiri. Ya.
Saya belajar ilmu usulul fiqh dan saya hobi itu dari dulu. Saya tanya untuk apa yang dipelajari. Tapi setelah saya banyak mengisi majelis taklim, ternyata lebih enak. Lebih enak. Nah, fikih ini kan bicaranya mentah. Fikih bicara halal haram, mubah makruh, ya kan, sunnah. Nah, tapi nanti di usul fiqh dia dikembangkan, dibantu dengan qawaidul fiqhiyah. Ada itu usul fiqhnya. Ya. Jadi apa yang kadang kita pikirkan hari ini kita tidak paham, atau satu saat dia akan terbuka. Nah, itu. Betul. Ya. Tadi yang terakhir tuh kan baru 3 yang anak muda tadi. Lagi. Beriman, beramal soleh, menegakkan kebenaran. Yang keempat, asob, meningkatkan kualitas sabar. Harus sabar. Harus sabar. Sabar itu bukan berarti kalah loh. Sabar bukan berarti lemah. Sabar bukan berarti kalah. Sabar bukan berarti diucapkan dengan mulut. Kita kan sering dengar. Dia sering dengar istilah kita orang mulai, aku lagi sabar nih. Tunggu aku kenal. Itu belum sabar itu. Ya. Lagi puasa nih, tunggu buka nanti. Sabar itu. Sama dengan istilah ikhlas. Sabar yang ikhlas itu kan tidak boleh diungkapkan, tapi dengan praktek. Saya ada seseorang, ya, dia habis motong getah, tapi getahnya belum diangkat. Dia duduk dekat saya, terus ada memang orang suka maling getah lah. Dia bilang, tengok orang tuh, kata dia. Dia nak ambil getah saya, kata dia kan. Saya bilang, lapor aja polisi. Tak apalah, kata dia. Biarlah, saya ikhlas, kata dia. Dalam hati saya, luar biasa sahabat saya ini. Saya kira sampai situ Bang Muka, rumahnya tuh. Biarlah, saya ikhlas. Biar meletup perut dia, katanya. Ujung-ujungnya kan dia tambah juga. Nah, itu bumbu-bumbu itu yang merusak. Awalnya tadi dia sudah bilang ikhlas, ternyata ujung-ujungnya dia bilang meletup perut dia. Ya. Nah, itu tapi itulah manusia. Nah, tadi kembali karena Bang Muka memancing temanya pemuda. Iya. Ya, itu aja amalannya. Enggak usah banyak-banyak lah bilang. 3-4 di antara itu bisa diamalkan yang istiqomah, insyaallah lah menjadi generasi emas dia. Bisa nggak mereka tuh bisa menghadapi tantangan zaman yang makin tanda kutip yang makin rusak lainnya? Saya lihat itu pesannya gimana? Caranya gimana? Kembali keluarga. Kembali keluarga. Mau pesantren sekalipun sekolah seketat apapun, kalau sudah wataknya, keluarganya, dia sudah punya watak melawan, itu agak sulit memang. Saya amati memang keluarga, karena keluarga itu kan al-madrasah ula. Pendidikan pertama di dalam keluarga itu adalah dalam pendidikan itu adalah keluarga. Ya. Jadi memang akan nampak ada anak yang didikan keluarganya bagus, tapi di masa pubertasnya, masa SMA, dia seperti liar. Tapi dia akan tetap nanti kembali ke asalnya. Maka kalau kami yang dibesarkan di pesantren, itu bermacam-macam, kata orang Melayu, macam-macam kelaku. Macam-macam Tingkah. Di saat dia mereka keluar. Tapi ada saat nanti mereka akan kembali kepada titiknya. Nah, itu dalam bahasa psikologi kita, dia mencari jati diri. Kenapa? Dari keluarga dia sudah dididik bagus, walaupun dia liar, tapi dia masih punya prinsip. Oh, ini tidak boleh lah. Karena dasarnya itu sudah bagus ya. Sudah beda Bang Pak. Ya, maka saya tetap mengatakan itu adalah peran keluarga yang paling pertama. Kenapa? Karena hari ini kita banyak menyalahkan dunia pendidikan salah. Dunia pendidikan guru SD, SMP, SMA itu sudah mau mendidik anak-anak itu sudah luar biasa. Yang dididik bukan satu orang dalam kelas tuh. Minimal sekarang kan satu rombel itu 20. Itu minimal. Ya, ada yang satu kelas 30. Diajar oleh seorang guru loh. Belum tentu semuanya bisa menerima dengan baik. Sekali aja kita nyalakan guru itu tidak akan berkah ilmu anak yang kita dapat. Itu yang harus kata kunci saya bilang kan. Jadi serahkan kepada guru. Kita percayalah bahwa guru itu tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, ajarkan kepada anak kita. Kalau sekali aja anak itu sudah berani melawan guru, maka dengan orang tua pun dia akan berani melawan. Saya itu kadang mungkin ini saya hanya menyampaikan. Apalagi Bang Muka ini kan guru juga. Iya, itulah. Kadang saya merasa kayak ada anak tuh kayak, mohon maaf ya, kayak sholatnya itu main-main, kemudian adabnya segala macam. Ya, kita sentil telinganya segala macam tuh kadang orang tua tuh tak terima. Padahal tujuan kita tuh kan baik. Artinya kalau hanya sekedar sentilan kayak gitu kecil-kecil itu enggak terima, kasihan juga kan. Ya karena gimana menurut karena orang tuanya tidak pernah dididik seperti itu juga. Katanya di rumahnya anaknya baik nih.
Tapi iya, belum tentu di sekolah. anak baik itu dua pertanyaan. Apakah baik karena takut atau baik memang sudah kebiasaannya. Kalau dia baik di rumah baik, dia ibadahnya bagus, tak ada disuruh-suruh. Oh mungkin di sekolah dia terpengaruh dengan lingkungan. Dia main dengan temannya, akhirnya dia terpengaruh. Nah, ada juga seperti itu. Maka kita sebagai pendidik pun ada nama tabayun. Mengklarifikasi, betul dia ini melakukan, betul kamu main-main. Jangan-jangan dia diajak oleh teman-temannya, dia tidak mau tapi dia terkesan main. Nah, itu kesalahan kita juga. Tidak ada tabayunnya. Artinya harus ada alasan kita. Ada alasan. Kedua, dia baik karena di rumah tertekan, takut. Akhirnya di sekolah lah dia mencari jati dirinya. Bahwa dia ini orangnya ada super aktif. Hanya di sekolah dia itu akhirnya karena dia tidak pernah dididik itu, jadi over, lepas dia. Nah, di mata guru dia terkesan tidak beradab. Ini kan komunikasinya yang putus. Di rumah dia ditekan, di sekolah dia menemukan jati diri, tapi guru menganggap ini sudah berlebihan. Akhirnya anak ini terkungkung dia, ya, terkunci, stres dia. Dia melimpahkan itu akhirnya di luar tanpa sepengetahuan kita, menggunakan obat-obat terlarang, ya kan? Terus bergaul bebas, itu nilai negatif. Luar biasa nih kalau bahas pendidikan memang. Ya, kalau bahas pendidikan kita. Saya jujur Bang Hamka, saya bukan sarjana pendidikan Islam. Saya sarjana hukum Islam. Ya. Tapi karena menurut saya, ya, karena yang ada di dalam hadis Nabi itu hanya dimiliki oleh profesi guru, baik guru apapun, selagi guru itu guru positif, baik guru pendidikan. Kan ada 3 amal yang tidak terputus setelah anak Adam meninggal, kita manusia. 1, doa anak yang soleh. Kedua, ilmu manfaat. Ketiga, sedekah jariah. Coba kita lihat, mohon maaf, bukan saya merendahkan profesi lain, ya, mudah-mudahan profesi lain pun termasuk dalam sini. Tapi ini yang paling kayaknya lebih mengena ini. Ya. Betul. 1, doa anak soleh. Guru punya anak kandung, bahkan punya anak murid. Maka boleh kita lihat umur guru lebih banyak panjang. Karena setiap hari anak-anaknya mendoakan supaya gurunya sehat. Kenapa saya bilang itu tidak hanya anak kandung? Karena dalam bahasa, mohon maaf, mungkin boleh dikoreksi. Dalam bahasa hadisnya menggunakan waladun, bukan ibnun. Sepaham saya yang namanya waladun itu tidak harus anak kandung mungkin. Tapi kalau ibnun harus anak. Buktinya kalau orang nikah harus sebutkan bin, tidak walad. Ya kan? Itu satu dasarnya. Ya. Bayangkan guru berapa anak muridnya. Kedua, ilmu manfaat. Tidak usah dibicarakan lagi kalau ilmu manfaat, guru mengajarkan ilmu. Yang ketiga, sedekah jariah. Setiap hari guru-guru kita berulang sekolah pakai motor. Ya kan? Apakah kebutuhan dia, bensin dia diisi pakai air? Oh, tidak. Dibeli pakai uang. Itulah dari yang mereka dapat dan untuk dunia pendidikan. Habis juga ke situ ya kan? Ke situ juga. Kemana dapat dari situ, kembalinya ke situ juga. Betul. Kenapa mereka bisa mewah, bisa senang? Itu namanya berkah. Ya. Jadi jangan kita salah paham. Wah, guru kok mewah. Alhamdulillah. Berarti guru kita sejahtera, ya kan? Kasihan juga kalau kita nengok guru kita tidak sejahtera. Jadi belajarlah kita untuk selalu husnuzon, berbaik sangka. Nah, jadi itu sebagai gambaran. Jadi kita ini lah kemana-mana ini Pak. Ya. Saya justru memang suka untuk ke pendidikan begitu. Pendidikan, ya karena memang lebih menarik saya lihat. Lebih menarik. Ya. Apalagi zaman kayak gini nih, zaman yang sangat luar biasa. Yang tadi saya tangkap itu dari Ustadz itu adalah anak yang baik itu. Baik karena orang tua itu selalu punya dalih itu. Anak saya ini baik nih Pak, ya kan? Tapi kenapa di sekolah ini justru malah nilainya anjlok, kemudian belajarnya macam-macam. Itu anak yang rata-rata dari rumahnya itu luar biasa Pak. Kalau saya melihat satu saja Bang Hamka. Saya melihat anak bukan di sekolah, bukan di rumah. Saya melihat mereka di luar. Pergaulannya. Kalau di luar dia bertemu gurunya Pak atau Bu, ya, atau dengan tradisi mereka lah. Contoh, mohon maaf nih Bang Hamka, kalau kami di dunia pesantren dulu bertemu kiai kami menunduk, bertemu ustadz kami menunduk. Mereka menunjukkan adab.
Lalu di dunia kita yang sudah modern ini, anak-anak kita sekolah umum, dia tidak menunduk loh sekarang. Pak, nak kemana? Ya. Jangan kita justiskan bahwa mereka tidak punya adab. Mungkin dengan begitulah dia mengekspresikan diri dia bahwa dia sayang loh pada gurunya. Dia ingat pada gurunya. Dan kita pun harus jawab dengan happy. Maka mereka akan menimbulkan kenyamanan. Kenapa saya bilang? Kalau di rumah wajar loh mereka baik. Karena dipantau orang tuanya. Di sekolah, di lembaga-lembaga dunia pendidikan, wajar dia memang harus baik karena terikat oleh aturan. Nah, akan dilihat di luar. Oh, dia masih menyapa gurunya, mungkin ada orang-orang tua berjalan agak ringkih, dia bantu. Ya kan? Itu sebenarnya yang sebenarnya tujuan sekarang kan pendidikan itu kan kemarin kan disebut K13. Itu kan endingnya ke sana untuk mengembalikan bagaimana citra pendidikan kembali seperti tahun 80-an. Anak terdidik dari mental dan moralnya, spiritualnya, tidak hanya intelektual. Intelektual itu gampang, kan? Ngajar 10 menit depan, kalau anaknya nangkap, cerdas. Itu yang paling penting. Dan hari ini itu yang menjadi perhatian dunia pendidikan sekarang segitu. Dan baru-baru ini untuk di kalangan SMA saya mendengar, saya tidak tahu SD atau SMP, ada namanya, kalau saya tidak salah itu sekolah penggerak. Apa? Dia sebagai untuk penggerak pendidikan. Ya. Seperti ada juga nama tutor sebaya sekarang. Jadi anak mengajarkan kepada teman-temannya. Ya. Nah, di SMA 1 ini juga akan arahnya ke situ saya amati. Ada beberapa kali diskusi. Dan itu lebih bagus ide itu. Anak lebih menemukan kenyamanan. Saya diajarkan oleh guru ini saya nggak paham loh. Nah, tapi pahamkah menerangkan kepada saya, mungkin saya lebih paham. Betul. Kan ada anak kadang diajarkan rumus oleh guru seperti ini, dia tidak paham. Iya, betul. Ya, contoh saya sering diminta orang privat kitab kuning gitu kan. Untuk sekolah anak-anak yang literasi itu saya pernah coba. Saya kemas sebagai mungkin bagaimana dia bisa membaca teks Arab tuh dengan gampang. Bagaimana sistem saya yang di pesantren dulu saya kemas dan bisa lebih cepat. Kalau mungkin di pesantren itu saya 1 jam diterangkan, ini bagaimana 15 menit saya bisa menerang tapi mereka bisa paham. Itu kan metode. Intinya kan tetap di situ. Sama dengan kita belajar rumus-rumus begini-begini, tapi ada anak yang bisa langsung menemukan jawabannya dengan 1 rumus. Nah, itu dia bisa menyenangkan.